Ya Pak Bambang sudah siap? Ya, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang, Pak Dr. Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Kita mulai lagi. Pak Bambang, waktu kita 45 menit. Waktu Pak Bambang untuk presentasi 10 menit. Ya. Nanti akan ada tanggapan dari mentor, tapi karena mentor mungkin belum hadir, kita belakangkan saja. Nanti mungkin akan langsung tanggapan dari Pak Dr. Hari selaku narasumber dan penguji. Pak Hari, kita siap untuk dimulai? Pak Dr. Hari? Silakan, Pak. Silakan. Oke. Pak Bambang, silakan gunakan waktu 10 menit untuk presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Coach Pak Haji Dayat, juga narasumber sekaligus penguji Pak Hari, dan juga host Ibu Maria dan Ibu Yuyu. Dalam hal ini saya akan memaparkan sedikit tentang RPP saya. Kebetulan posisi saya sehari-hari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. RPP saya dalam hal ini saya mengambil judul Rencana Aksi Perubahan Strategi Pembentukan Peternak Mandiri melalui Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat. Yang saya harapkan mudah-mudahan apa yang saya tuangkan ini termasuk kategori inovatif dan perubahan. Karena apa? Karena dari latar belakang saya pribadi, baik dari aspek pengalaman dan keilmuan, saya bukan seorang sarjana peternakan, apalagi dokter hewan. Tapi karena penugasan, saya melaksanakan tugas dari pimpinan. Setelah beberapa saat saya mengamati aspek-aspek peternakan di Kabupaten Subang. Ternyata ada satu hal kecil tapi terlewat. Bentar, sedikit terlewat, yaitu mengenai kemandirian dari peternak tersebut. Kenapa? Kalau dilihat hal ini, sebenarnya ini kenapa hal kecil, sebenarnya ini tinggal kemauan, tapi kemauan harus dilaksanakan oleh pimpinan, ada komitmen bersama dari berbagai stakeholder. Saya di sini sengaja mengambil aspek pada titik berat pada kesehatan hewan. Kenapa? Justru di sini dari berbagai pengalaman, semua pelatihan, bimbingan, advokasi kepada peternak lebih banyak titik berat kepada budidaya. Justru pada aspek kesehatan hewannya tidak begitu menonjol. Dan dari aspek budidaya, para peternak saya yakin pada posisi mereka udah tahu banget, menguasai banget. Tapi dari aspek kesehatan hewan masih banyak yang awam, sehingga banyak menimbulkan kerugian-kerugian bagi peternak itu sendiri. Sedangkan Renstra Dinas sendiri di sini kita ingin mencapai peningkatan populasi yang signifikan. Jadi dalam hal ini bila aspek kesehatan hewan terabaikan, makanya pencapaian populasi juga pasti agak terganggu. Itu permasalahan. Dan di sini yang paling karena biasanya kalau terjadi kasus penyakit pada hewan, bila itu hewan ruminansia, lebih banyak bila sakit sapi, domba atau kambing itu kalau nggak dipotong ya dijual murah. Contoh kasus bila seekor sapi harga 25
dengan keadaan sakit itu hanya dijual di bawah 10 juta. Itu merugikan banget gitu, apalagi domba dan kambing gitu. Latar belakang secara umum, Kabupaten Subang dilihat dari aspek geografisnya memang ideal banget karena peternakan menyebar di seluruh Kabupaten Subang. Dari 3 karakter kontur Kabupaten Subang, pegunungan, pedataran, dan pantai, terutama di pegunungan dan pedataran. Gitu. Dilihat populasinya memang cukup banyak ternak. Sebentar. Pak Bambang, mungkin ada PPT-nya, Pak, yang bisa di-share? Ya. PPT-nya mungkin, Pak, yang bisa di-share? Ini pakai ini. Pakai apa? PowerPoint. Muncul nggak, Bu? Belum, Pak, belum muncul. Sebentar. Ini saya udah hitungkan, tapi nggak. Belum muncul, Pak, PPT. Ada, Bu? Ya, Pak. Hah? Mana? Klik yang ini, zoom ininya, zoom, klik. Nah, itu zoom, klik dulu. Dimunculkan ini nih. Nah, home share screen. Nah, ini nih. Share, ya. Share screen. Nah, ini klik presentasi yang ini kan, Bapak. Nah, itu klik itu. Nah, udah, Bu, ada muncul. Halo, halo. Halo. Ya, Sudah, Pak, sudah muncul, sudah muncul. Ada, Pak. Sudah, Pak, silakan dilanjut, Pak. Iya, iya. tinggal digeser aja pakai kursor. Ini, terus ini. Ya, itu dari latar belakang tersebut ditambah Kabupaten Subang ini saat ini ditunjuk menjadi salah satu sentra korporasi peternakan nasional melalui keputusan Menteri Pertanian. Tapi kondisi ideal yang terjadi selain populasi yang banyak dan kasus-kasus penyakit hewan yang paling menonjol yaitu gangguan reproduksi pada ternak ruminansia, yaitu ternak sapi, kerbau, domba, dan itu, di mana yang paling merugikan itu biasanya pada penyakit-penyakit reproduksi. Banyak hewan-hewan tersebut yang tidak bisa bereproduksi karena penyakit-penyakit tersebut. Tujuannya, pembentukan peternak mandiri melalui pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, diharapkan masyarakat peternak itu menjadi terampil menjaga kesehatan hewannya dan bisa memberikan penanganan pertama kalau terjadi pada penyakit hewan itu. Itu yang kita harapkan, yaitu kondisi ideal yang diharapkan terkendalinya kasus penyakit hewan. Sebentar. Menghindari kerugian peternak karena penyakit hewan, terus pemetaan status penyakit hewan menular strategis, salah satunya zoonosis. Penyebabnya, bila dibanding antara populasi, penyebaran, dan juga tenaga medis, kesehatan hewan masih terbatas, termasuk para medis atau veteriner, termasuk juga klinik-kliniknya. Terus tentu kalau berbicara anggaran, otomatis kita sangat jauh sekali, termasuk peralatan-peralatannya, juga termasuk pengetahuan masyarakat terhadap hal ini. Jadi di sini saya mengambil perubahannya, yaitu strategi pembentukan peternak mandiri melalui pelayanan kesehatan hewan berbasis masyarakat.
Waktunya 3 menit lagi Pak Bambang. Ya, Pak. Waktunya 3 menit lagi. Tujuannya jangka pendek menurunkan kasus penyakit hewan menular strategis, jangka menengah menurunkan kasus penyakit hewan menular strategis, yaitu jangka panjang menurunkan kasus di Kabupaten Subang. Manfaat organisasi yaitu peternak dapat membantu petugas kesehatan hewan dalam penanganan penyakit ternak sehingga diharapkan kasus penyakit hewan menurun, menambah jumlah tenaga terampil dalam pengendalian penyakit hewan. Manfaat bagi pemerintah Kabupaten Subang yaitu membantu mensukseskan program pemerintah Kabupaten Subang dalam rangka meningkatkan populasi ternak. Bagi masyarakat, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, masyarakat yang membeli ternak terkait pelayanan pengobatannya, meningkatkan kesejahteraan peternak. Termasuk ada bagi pemerintah pusat, yaitu mempercepat pemenuhan swasembada daging sapi kerbau atau program swasembada daging sapi kerbau. Output, info, dan outcome. Hasil akhir dari aksi perubahan strategis pembentukan peternak mandiri adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama peternak, dalam menangani dan melaporkan kasus-kasus penyakit ternak. Outcome-nya yaitu meningkatkan respon dan keterampilan masyarakat peternak dapat melakukan penanganan pertama penyakit hewan pada ternaknya secara mandiri. Apabila peternak telah mandiri dan menangani ternaknya, diharapkan peternak juga mengetahui pencegahan terhadap penyakit ternak sehingga kerugian para peternak karena penyakit dapat dihindari. Dan diharapkan juga dengan kemandirian tersebut dapat meningkatkan populasi dan kesejahteraan peternak di Kabupaten Subang. Pentahapan milestone. Waktunya habis Pak Bambang. Pembentukan POPJA, pembangunan komitmen. Di sini pembangunan komitmen karena di sini perlu komitmen semua, terutama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia, Persatuan Veteriner. Di sini ada Koperasi Brahman Sejahtera yang beranggotakan hampir seluruh peternak rumanisasi di Kabupaten Subang, gitu. Asosiasi Peternak Unggas dan Asosiasi Peternak sapi, terutama di sapi perah. Ada cabang sapi perah, KPBS, BU. Marketingnya yaitu terbentuknya buku saku penanganan, pertama pada penyakit hewan, pada produk, Price memberikan pelayanan pengobatan ternak melalui gerakan Persatuan Dokter Hewan seluruh Indonesia, promotion berupa brosur, pamflet, wag, buletin, please. Sasarannya kelompok ternak, sentra peternakan rakyat atau SPR, dan Koperasi Brahman Sejahtera, Popel, peternak, medis, paramedis, serta menjalin komitmen bersama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia dan PAPETI. Proses bisa melalui pelatihan dan simulasi. Yang dimaksud pelatihan di sini tidak selalu formal di kelas, tapi langsung praktek sambil penanganan kasus per kasus. Yang paling penting adalah tetap membangun komunikasi dan koordinasi dengan PDHI Jawa Barat Sabang 8 yang meliputi Kabupaten Subang, Purwakarta, dan Karawang. Physical evidence yaitu penyediaan obat-obatan, peralatan kesehatan, dan puskesmas. Dan di sini dalam aksi perubahan ini saya tidak berbicara tentang anggaran karena saya beranggapan bahwa ini bisa dilaksanakan tanpa melibatkan anggaran baik dari APBD apal ini. Karena secara lisan, saya pribadi telah membangun komunikasi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia. Mereka itu telah siap untuk menyusun buku saku penanganan pertama pada penyakit hewan. Dengan Koperasi Brahman Sejahtera, mereka bersedia untuk mencetak, menggandakan buku saku tersebut
dibagikan kepada para anggotanya. Dan kepada para asosiasi peternak unggas juga, mereka bersedia untuk membantu penyebaran pelatihan dan sosialisasi. Jadi itu langkah-langkah yang kami lakukan. Mudah-mudahan saya berangkat dari berpikiran dan pengamatan selama jadi Kadis Peternakan, hal ini yang tidak pernah digarap mulai dari program sampai kegiatan, karena selama ini lebih dititik beratan anggaran-anggaran itu pada aspek-aspek budidaya. Dan mudah-mudahan hal kecil ini bisa memberikan manfaat, baik bagi masyarakat, khususnya masyarakat peternak, dan juga bagi institusi, baik dinas, lembaga, dan juga keuntungan bagi dokter hewan, meskipun mereka berbagi ilmu, tapi secara itu mereka tidak, justru akan memperbesar hasanah pengetahuan masyarakat, sehingga masyarakat peternak lebih familiar terhadap dokter hewan yang selama ini kan udah jumlahnya sedikit, tapi kiprahnya memang masih ada jarak dengan masyarakat peternak. Yang terjalin selama ini dokter-dokter hewan itu melalui Pak Bambang, waktunya sudah habis. Ya, itu mungkin mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan proyek strategi ini diharapkan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan peternakan di Kabupaten Subang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentornya belum datang atau sudah datang? Belum, Pak. Belum, Pak. Sebentar. Oke, kalau belum kita langsung ke Pak Dr. Hari. Pak Dr. Hari, silakan dilanjut saja. Jadi sudah jelas apa yang disampaikan Pak Bambang. Jadi isu strategis yang diangkat adalah masih tingginya kasus penyakit menular strategis dan zoonosis di Kabupaten Subang. Dan inovasinya adalah pengendalian dan pemberantasan penyakit menular strategi zoonosis berbasis masyarakat. Terkait dengan manfaat, tahapan, marketing dan sebagainya sudah disampaikan, dan untuk itu mohon saran masukan dan tanggapan dari Pak Dr. Hari. Pak Hari, monggo dipersilakan. Terima kasih Pak Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang yang saya hormati, saya akan, kedengaran Pak ya suara saya? Ya Pak. Ya. Baik, saya akan menyampaikan beberapa komentar, Pak. Jadi sifatnya komentar. Nanti silakan disikapi apakah ini sebagai masukan, kalau itu memang relevan dan bisa ditindaklanjuti, dan kalau ada hal-hal yang barangkali kurang pas karena pemahaman saya yang terbatas, mungkin bisa diklarifikasi, dan tujuan akhir dari semua proses ini, baik coach maupun saya sebagai reviewer atau narasumber, maupun boleh juga disebut penguji, sebenarnya tidak menguji Pak. Jadi ingin agar proyek perubahan ini tentu nanti efektif, jadi apa yang ditargetkan bisa tercapai, dan syukur-syukur bisa lebih maksimal Pak, lebih optimum apa yang bisa dicapai. Sehingga ini semua tentu berproses dari diskusi ini, termasuk komentar saya yang nanti mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Pak Bambang. Pak Bambang, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, begitu tadi Pak ya, nomenklaturnya Pak ya? Oh iya, baik. Nah, ini penting dan menarik Pak apa yang Bapak sampaikan. Mungkin Kabupaten Subang memang termasuk daerah yang potensi peternakannya besar Pak ya. Nah, tentunya ini sangat strategis, dan untuk itu
saya akan menggunakan 4 parameter lah gitu Pak ya, atau kriteria sebagai panduan kita untuk bagaimana agar desain dari proyek perubahan ini bisa maksimal, sekali lagi efektif dan maksimal. Nah, 4 kriteria ini saling berhubungan satu sama lain. Dan nanti mungkin bisa bolak-balik saya nyampaikannya. Jadi kalau sudah menyampaikan aspek pertama, mungkin nanti bicara aspek ketiga, mungkin nanti aspek ketiga ada kaitannya aspek kedua, dan seterusnya. Jadi bisa terkait satu sama lain. Dan sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan pertimbangan gitu Pak ya. Ujung-ujungnya tentu kembali kepada Pak Bambang selaku reformer dalam hal ini. Baik, yang pertama itu adalah aspek atau parameter kemanfaatan Pak dari proyek perubahan ini. Kalau dari gambaran tadi mungkin sudah juga saya sebutkan. Ya, halo. Ya, halo. Ya, kenapa Pak? Ya, udah. Ya, lanjut Pak. Oh, baik. Siapa tahu ada ini. Kedengaran Pak ya? Ya. Masalah teknis ya. Baik, jadi tadi saya sudah cermati bahwa potensi peternakan, kemudian kemanfaatan dari proyek perubahan ini, insya Allah gitu Pak ya, jadi cukup bermanfaat. Kaitannya tentunya nanti dengan pertama mungkin yang bisa dipasang targetnya adalah jumlah ternak itu yang sehat tentunya, jumlah ternaknya sehat, dan nanti kita berharap tentu ada outcome, bahkan impact-nya adalah kesejahteraan bagi para peternak. Nah, jadi secara kemanfaatan ini cukup luas, termasuk dari aspek ekonomi, jadi termasuk berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Subang itu sendiri. Itu Pak, jadi yang pertama adalah aspek kemanfaatan dari proyek perubahan ini. Mudah-mudahan tentunya kita berharap ada suatu perubahan. Dan ini kembali kepada kinerja dari ukuran kinerja dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Bapak pimpin. Nah, jadi itu pertama Pak. Jadi kaitannya dengan ruang lingkup kemanfaatan dari proyek perubahan ini. Nah, tentunya nanti sangat tergantung kepada parameter-parameter lainnya. Apakah ini nanti bisa tercapai atau tidak. Yang kedua, masih terkait dengan aspek pertama ini, soal kemanfaatan adalah sejauh mana Bapak sudah bisa menganalisis, menemukan gitu persoalan mendasar, persoalan utama dari tugas pokok dan fungsi organisasi dalam hal ini tadi meningkatkan kualitas peternakan di Kabupaten Subang, walaupun Bapak mengambil satu aspeknya, yaitu aspek kesehatan hewan gitu ya. Dan persoalan ini harus dicermati lebih jauh lagi. Saya tadi menangkap, melihat bahwa ada persoalan dari segi keterbatasan, ya, keterbatasan tenaga medis bidang kesehatan, kemudian peralatan, termasuk mungkin juga obat-obatan, dan terlebih lagi tadi salah satu komponen permasalahan ini adalah pengetahuan peternak itu sendiri yang masih rendah gitu ya tentang kesehatan hewan. Dan ini menurut analisa Bapak ini menjadi persoalan pokok gitu ya, persoalan penting mendasar dari pengelolaan atau pembangunan bidang peternakan dan hewan di Kabupaten Subang. Nah, lalu di aspek yang kedua ini terkait dengan permasalahan itu, yang terpenting adalah terobosan apa yang akan Bapak ambil terkait dengan persoalan itu. Tadi Bapak menyampaikan suatu pendekatan atau terobosan atau inovasi adalah menciptakan peternak mandiri. Itu mungkin labelnya gitu atau namanya gitu ya, Bapak coba menawarkan sebuah terobosan. Halo.
Halo. Ya, Pak. Ya, ada gangguan sinyal, Pak Adek, Pak Bambang. Kita tunggu. Ya, kenapa? Kita tunggu saja. Nanti itu mungkin ada gangguan sinyal dari Pak Hari. Mentor udah ada, Pak. Sudah ada? Ada. Oke, siap-siap aja. Coba Pak Hari. Pak Hari. Ini Pak Harinya off kayaknya nih, Jakarta nih. Sebentar Pak Bambang. Pak Hari. Pak Hari. Mbak Injo, Mbak Yuyu, coba bisa dibantu kontak Pak Hari. Sebentar, Pak. Apa Jakarta mati lampu? Pak Hari. Halo. Ya, halo. Oke, Pak Hari. Ya, baru sambung lagi. Ya. Oke. Bagaimana? Ini mentornya sudah datang? Sudah apa datang, mau kita dahulukan mentor saja ya? Ya, dahulukan mentor dulu, Pak. Ya. Oke, Pak Bambang, silakan mentornya untuk ditampilkan. Ya, sebentar, Pak. Gimana? Mentornya di satu ruangan atau di tempat lain? Ini di satu ruangan, Pak. Oh, Oke, silakan. Silakan, Pak. Gantian ya, Pak. Ini secara fisik. Silakan, Pak. Ini Pak Asisten. Baik, Pak Asisten, Pak Komir ya. Ya, betul, Pak, betul. Oke, selamat siang Pak Komir, selamat datang. Saya Dayat selaku moderator dan ada Pak Dr. Hari Supriyadi selaku narasumber dan penguji. Tadi Pak Bambang sudah menyampaikan presentasinya dan mungkin sudah konsultasi dengan Pak Komir selama ini. Mungkin Pak Komir bisa memberikan saran masukan, tanggapan dan testimoni tentang rancangan aksi perubahan Pak Bambang. Silakan Pak Komir, gunakan waktunya 10 menit untuk bisa memberikan testimoni. Baik Pak, Pak Bambang itu hampir setiap saat konsultasi dengan saya Pak tentang rencana ke depan yang beliau ajukan sebagai salah satu karya ilmiah di pendidikan ini. Nah, yang pertama bahwa untuk diketahui Subang itu termasuk daerah peternak Pak, bahwa secara nasional Subang dijadikan sebagai salah satu kabupaten yang untuk peternakan Pak. Jadi banyak peternak Pak, peternak sapi, peternak domba, dan peternak ayam. Nah, oleh karena itu saya tertarik dan menyetujui gagasan yang disampaikan Pak Bambang ini melalui pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Kenapa demikian? Karena ke dokter hewan itu jauh dan dokter hewan jumlah di Subang itu sangat terbatas. Masyarakat tidak tahu bagaimana kalau ada hewan yang sakit, maka akhirnya mati, Pak. Nah, kemudian yang kedua, pemahaman peternak tentang pentingnya kesehatan itu masih kurang, Pak. Nah, kalau misalnya ada domba atau sapi yang sakit, ya mereka dipotong, Pak, dijual murah, karena ke dokter jauh, kemudian bagaimana merawatnya tidak. Oleh karena itu saya sangat mendukung Pak Bambang agar masyarakat itu bukan berarti menghambat dokter hewan, Pak. Bukan berarti membuat dokter hewan tidak laku, tapi penyakit-penyakit yang ringan si masyarakat itu paham bagaimana cara mengobatinya. Jadi saya supporting ini karena Subang sebagai daerah peternakan ke depan agar para peternak tidak rugi terhadap peternak yang sakit. Jadi intinya yang saya tahu intinya bahwa karya ilmiah ini menekankan bagaimana ke depan agar para peternak itu bisa menjadi peternak yang mandiri, Pak. Itu saja saya pikir, Pak. Baik, terima kasih Pak Komir atas testimoninya, juga terhadap support terhadap rancangan aksi perubahan Pak Bambang. Kita kembali ke Pak Bambang dan lanjut dengan saran masukan dari Pak Dr. Heri. Pak Dr. Heri, dipersilakan untuk dilanjut.
Pak Heri. Pak Hari. Banjal, oke. Ya, maaf. Pak Heri silakan waktunya. Oke, dilanjut lagi Pak Hari. Sadar langsung ngomong aja. Baik, terima kasih Pak Dayat, Pak Komir yang saya hormati juga. Saya lanjut Pak Bambang. Saya kurang tahu persis tadi sampai di mana. Maksudnya yang terdengarnya sampai di mana. Saya lanjut aja tadi. Ya. Baik, saya teruskan. Jadi aspek pertama tadi soal ruang lingkup kemanfaatan, Pak ya. Kemudian yang kedua ini sejauh mana ya. Bapak bisa melihat atau inti permasalahan atau masalah pokok atau masalah mendasar dari persoalan peternakan di Kabupaten Subang sendiri yang sebagai tanggung jawab Bapak gitu di organisasi sehingga mempengaruhi kinerja dari organisasi itu sendiri. Nah, tadi dari pemaparan, dari naskah saya cermati dan memang persoalannya antara lain di bidang kesehatan dari ternak itu sendiri, kemudian keterbatasan dari tenaga medis, kemudian peralatan, demikian juga mungkin biaya anggaran dari pemerintah, di satu sisi pengetahuan dari masyarakat yang rendah. Lalu Bapak mencoba mencari cara atau inovasi ya, terobosan ya menyelesaikan ini sebagai bentuk intervensi, yakni dengan upaya meningkatkan kemampuan dari peternak itu gitu ya, dengan menambah pengetahuan si peternak gitu ya. Nah, mungkin ini yang Bapak sebut dengan petani mandiri. Ini adalah terobosan yang ingin Bapak tawarkan. Nah, nanti saran saya ini karena ini menjadi fokus gitu Pak ya, jadi focal point, jadi titik berat dari proyek perubahan Bapak. Ini yang harus betul-betul dielaborasi, Pak. Jadi bentuk-bentuk bagaimana cara memandirikan petani itu seperti apa. Itu harus konkret karena ini yang menentukan nanti tercapai apa tidaknya proyek perubahan Bapak. Karena kan intinya tadi ingin meningkatkan kemampuan si petani itu sendiri. Karena ini adalah satu sisi keunikan gitu ya, terobosan yang Bapak lakukan. Ya kalau misalnya kita anggaran cukup, kita bisa saja deploy atau turunkan tenaga medis kesehatan, dokter hewan, penyuluh dan sebagainya, itu kan relatif ini. Nah, cuma ini Bapak mencoba melihat satu yang khas gitu dengan cara meningkatkan kemandirian petani. Nah, tapi sekali lagi challenge-nya adalah bagaimana bisa meningkatkan kemandirian petani ini. Nah, lalu masih di aspek kedua ini Pak, nilai lebih atau tingkat value dari proyek perubahan Bapak adalah berat ringannya perubahannya akan Bapak lakukan, Pak. Semakin sulit, itu akan semakin tinggi justru nilainya gitu, Pak. Jadi di sini perlu Bapak cermati nanti apakah ada hambatan-hambatan yang mendasar. Itu kalau ada, itu Bapak kemukakan saja, Pak. Justru dikemukakan. Jadi nggak usah ditutupi, termasuk misalnya kalau ada stakeholder, katakanlah yang ya barangkali malah justru misal, saya kurang tahu nih, ada pelaku-pelaku atau stakeholder dalam ini misalnya peternakan modern lah misalnya, saya nggak tahu persis Pak ya, misalnya terjadi ada semacam kompetisi antara petani tradisional dengan petani modern, peternak modern yang bentuk usaha misalnya, nah ini kemudian terjadi kompetisi, kemudian mereka kurang suka dan sebagainya gitu, itu juga perlu dicermati. Kalau ada justru dikemukakan Pak maksud saya. Jadi makin berat, makin sulit tantangan yang Bapak lakukan, khususnya ini dalam konteks bagaimana kita berhubungan dengan stakeholder. Karena level kepemimpinan kita di PKN 2 ini adalah kemampuan dari para pemimpin ini mengelola, menjalin hubungan, membangun komitmen dan sebagainya, koordinasi, sinergi dengan para stakeholder. Itu adalah kata kuncinya. Jadi tidak di sisi teknisnya, Pak, tapi lebih pada stakeholder. Nah, ini nanti akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi Bapak. Nah, kalau misalnya ada kesulitan dan sebagainya, Bapak kemukakan. Dan kalau pada kesempatan ini mungkin Bapak bisa mention sedikit saja, gitu mungkin akan bisa memberi gambaran juga kepada kita. Itu akan bagus juga, Pak. Tapi kalau misalnya tidak sempat, tidak apa-apa. Yang penting ini kalau memang menurut Bapak relevan, apa yang saya sampaikan mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut, diinternalisasi ke dalam. Iya Pak Hari, memang saya titik beratnya yaitu kenapa ini. Izin Pak Bambang, saya lanjut aja dulu Pak ya. Nanti ada, karena ada waktu sendiri Bapak nanti di bagian terakhir Pak. Jadi mungkin bisa, mohon maaf Pak Bambang, mungkin bisa Bapak catat dulu.
nanti bisa dikomentari di bagian atau di segmen nanti waktu untuk Bapak. Baik, saya lanjutkan Pak, mohon maaf Pak. Yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana rancangan dari proyek perubahan ini disusun secara sistematis, khususnya tahapan-tahapannya atau step-stepsnya. Kita mengistilahkannya dengan milestone. Milestone ini kan semacam batu loncatan sebenarnya. Jadi karena dia batu loncatan, maka satu batu dengan batu lainnya itu sebenarnya nampak perbedaannya gitu. Jadi ada karakteristik berbeda di jangka pendek apa, di jangka menengah apa, di jangka panjang apa. Nah ini masing-masing berbeda dan kita tetapkan apa tujuannya, kemudian outputnya apa, kemudian juga waktunya. Nah, sementara kalau yang saya cermati di naskah itu belum ditentukan tanggal, bulan, tahunnya Pak. Jadi harus definite, harus tertentu gitu, menyebutkan waktunya itu karena ini menjadi acuan bagi kita. Jangka pendek silakan mau sampai akhir masa pediklatan bisa, kalau memang itu tidak memungkinkan bisa agak panjang sedikit juga tidak apa-apa. Tapi langkah bagusnya kalau itu terukur di jangka pendek sudah selesai, karena biasanya kalau jangka pendek itu sifatnya preparation atau persiapan gitu Pak, konsolidasi dan sebagainya, menyiapkan bahan dan sebagainya gitu, atau merumuskan kebijakan awal, mendesain dan sebagainya, menyusun model, bisa macam-macam gitu kan Pak. Itu mungkin bisa kita kejar dan bisa kita tunjukkan evidence-nya nanti penyelesaiannya. Kemudian di jangka menengah mungkin nanti sudah mulai implementasi dan sebagainya, dan di jangka panjang bagaimana kita memaintain, mengupayakan supaya bisa sustain misalnya seperti itu. Nah ini contoh saja Pak, tentunya kembali nanti sesuai dengan kondisi karakteristik dari bidang yang Bapak tangani, diupayakan untuk diperbaiki ini melalui proyek perubahan Bapak. Itu yang ketiga, jadi bagaimana ini secara sistematis dituangkan dalam tahapan-tahapan dan tentunya kepada target-target tertentu. Yang terakhir Pak, aspek keempat, ini terkait dengan penerapan pendekatan strategi marketing. Nah, strategi marketing ini penting, kenapa? Karena kita menginginkan produk yang kita hasilkan ini, jadi kita perlu, yang langkah pertama adalah menentukan atau mendesain produk ya. Kalau dalam pemasaran tentu jelas kita memasarkan produk kan Pak. Nah produk ini kalau di sektor publik bisa macam-macam, tidak harus barang. Kalau di swasta mungkin relatif barang atau jasa. Nah kalau di sektor publik, produk dari marketing sektor publik itu bisa jadi kebijakan pun bisa menjadi sebuah produk pemasaran yang perlu kita pasarkan. Nah sebelum ke sana, kita juga perlu melakukan langkah-langkah pemetaan stakeholder, Pak. Sebentar, saya lihat di naskahnya. Stakeholder sudah dipetakan, Pak, ya? Iya, iya. Mohon maaf, masih ada yang kelewat. Oh gitu, Pak, ya? Stakeholder belum dipetakan, ya? Kelihatannya output, outcome. Oh iya. Nah, kalau belum, Mbak, tolong nanti dipetakan stakeholder, karena sekali lagi kita dalam proses perubahan ini sebenarnya lebih banyak membangun komitmen pihak-pihak lain, mengajak pihak-pihak lain untuk melakukan perubahan. Jadi lebih pada pihak gitu, lebih pada manusia, lebih pada stakeholder. Nah, oleh karena itu penting bagi kita, sangat penting bahkan ini sangat mendasar melakukan pemetaan itu. Nah, pada saat memetakan ini silakan Bapak bisa digunakan, mungkin teman-teman yang lain sudah menggunakan peta stakeholder itu yang terdiri dari 4 kuadran, kelompok 4 kuadran, dan di masing-masing kuadran ini itu tergambar mereka-mereka yang berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kuadran 1 itu misalnya yang disebut atau dinamakan kelompok promoters, yakni mereka yang pengaruhnya besar, kemudian interest-nya atau kepentingannya juga besar juga. Nah, ini sama-sama positif ya. Jadi dia berada di kuadran pertama. Ini Bapak identifikasi siapa saja yang di sana, dan setelah itu karena sudah kita petakan, maka kita perlu susun strategi komunikasi. Jadi nanti dilengkapi dengan strategi komunikasi di masing-masing kuadran ini dengan strategi komunikasi yang pas. Jadi kalau di kuadran kedua misalnya yang disebut dengan laten adalah mereka-mereka stakeholder yang
influence-nya besar, pengaruhnya besar, tetapi interest-nya rendah. Jadi dia tidak merasa berkepentingan, dia tidak tertarik gitu. Nah ini perlu kita pengaruhi, karena interest itu bisa berubah gitu kan, ketertarikan bisa berubah, kepentingan bisa berubah. Oh ternyata dengan kita tawarkan, oh Anda dapat keuntungan loh kalau mendukung proyek perubahan saya ini gitu. Dan mereka akan bergeser. Nah padahal pada saat dia tidak bergeser, saya kurang tahu Pak, misalnya bagaimana nanti Bapak menyikapi para dokter hewan misalnya. Dokter hewan ini influence-nya besar. Jadi dia kalau misalnya tidak mendukung, otomatis mungkin proyek perubahan Bapak tidak akan efektif gitu kan. Di sisi lain mereka interest-nya kurang misalnya seperti itu. Nah mereka ini bisa ditempatkan di kuadran kedua tadi karena dia interest-nya rendah tetapi impulsnya tinggi, itu disebut dengan laten. Nah ini perlu dipengaruhi, perlu diintervensi dengan strategi komunikasi yang pas. Nah itu Pak, jadi sekali lagi penting untuk melakukan pemetaan, kemudian menetapkan atau menyusun strategi komunikasinya. Dan yang terakhir, tentunya setelah produk, karena di dalam pemasaran itu kita gunakan pendekatan 4P, Pak. Jadi produk, kemudian price, kemudian place. Yang price-nya itu maupun place ini berusaha mengupayakan kita bagaimana agar produk-produk ini secara mudah diakses, didapatkan oleh para customer, oleh para apa namanya kalau dalam hal ini adalah misalnya peternak. Nah, jadi saran saya Pak, kalau produk itu jangan buku saku saja Pak, sebagai sebuah paket kebijakan yang Bapak tawarkan gitu. Apa strategi Bapak ini? Jadi pemberdayaan petani atau petani mandiri ini. Jadi strategi petani mandiri. Nah, itu produknya itu Pak. Jadi strategi petani mandiri. Peternak mandiri ya. Nah, itu produknya itu. Bahwa buku itu ada berbagian oke gitu. Tapi dia lebih besar dari itu lagi, ada apa namanya? Ada pembagian tugas para apa namanya penyuluh, di situ ada dokter hewan, itu adalah produk gitu. Dan itu diharapkan oleh para peternak gitu Pak. Nah, peternak ini sebagai konsumen, bagaimana dia bisa mendapatkan produk Bapak itu tadi, dapat penyuluhan, dapat pembimbingan, dapat buku saku, dan seterusnya tadi. Bagaimana kalau sulit, nah itu berarti price-nya menjadi tinggi. Gitu. Jadi price-nya harus ditentukan sedemikian rupa, serendah mungkin, semudah mungkin orang mengakses itu. Termasuk place-nya, di mana kita menempatkan penyuluhan misalnya. Kalau penyuluhannya ternyata jauh di ibu kota kecamatan, sementara desanya jauh dengan ibu kota kecamatan, mereka harus menempuh perjalanan, sehingga mereka harus berjuang ekstra gitu untuk menuju situ, itu namanya price-nya menjadi tinggi gitu. Jadi harus mudah, itu place-nya. Jadi menempatkan produk kita itu pada titik yang makin mudah, makin bagus, makin bisa diakses, makin bagus. Nah itu Pak kira-kira beberapa komentar saya, mudah-mudahan nanti tentunya kembali menjadi bahan pertimbangan dari Pak Bambang untuk apa namanya ditindaklanjuti kalau memang itu menurut apa namanya pemahaman dan apa namanya pertimbangan Bapak memungkinkan gitu untuk ditindaklanjuti. Sekali lagi tujuannya adalah agar program Bapak ini bisa efektif, artinya kita pastikan mencapai target-target atau tujuan yang diharapkan, dan lebih penting dari itu bisa kita dorong supaya lebih maksimal lagi kemanfaatannya. Mungkin itu Pak Bambang yang bisa saya sampaikan, Pak Dayat. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Ari. Masih ada waktu 2 menit, Pak Bambang. Mungkin ada yang ingin diklarifikasi, silakan. Ya, terima kasih sekali, terutama masukan dari narasumber Pak Dr. Hari. Malah banyak pencerahan Pak Haji. Terima kasih. Memang sekali lagi proyek perubahan saya titik beratnya bukan pada teknis kesehatan hewannya, tapi tadi saya lebih titik berat pada berhubungan dengan stakeholder, yang kebetulan stakeholdernya hampir 80% stakeholder eksternal, semacam dengan PDHI. Dan mereka bagaimana caranya mereka juga mau menyusun dan menerbitkan buku saku tentang kesehatan hewan. Itu memang agak alot karena menyangkut hak intelektual mereka sendiri, tapi secara komunikasi telah berjalan dan pada titik itunya mereka menyanggupi.
dengan stakeholder yang lainnya, termasuk dengan koperasi, bagaimana mereka mau memfasilitasi baik aspek tadi pencetakan dan juga pelatihan, termasuk dengan PAPETI, Persatuan Veteriner, para perawat-perawat khusus tenaga medis, kesehatan hewan. Mungkin itu Pak, ini terima kasih atas masukannya, dan saya juga mohon maaf dalam penyusunannya masih jauh dari harapan, tapi tetap apapun juga bentuknya, terlepas dari baik buruknya, saya ingin melakukan satu perubahan di dinas saya ke arah yang ada satu. Intinya nanti kalau saya udah tidak jadi kepala dinasnya, ada yang diceritakan Pak Haji, ini dilakukan waktu zaman Pak dinasnya saya. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik Pak Bambang. Ya, nanti kita perbaiki lagi ya. Memang tadi betul yang disampaikan oleh Pak Heri, kalau kita kalau hanya fokus ke buku saku, itu hanya mungkin untuk PKP ya, P4 saja itu. Untuk eselon 2 kita mainnya di strategi. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita akhiri saja. Untuk berikutnya kita akan undang Pak Mehmet Hikmat. Assalamualaikum Pak Bambang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.